Amanda. Sobat Lumajang 1, saat ini kita Diberitahukan berada di halaman ada Pemkab Lumajang jenazah, untuk melaporkan kegiatan PDP yang pelatihan meninggal, pemulasaran jenazah Amanda. korban pagebluk COVID-19 ini. Saat ini Petugas sudah menanyakan ada ya nama, dari usia, alamat, diagnosa, baik rapid test maupun swab, serta RSUD kronologi singkat Kabupaten Lumajang jenazah untuk tersebut. melaporkan Petugas atau kemudian memberikan petugas yang pelatihan jaga pada ya. waktu itu Nah, ini kita akan menghubungi mengikutinya. petugas yang lain ataupun yang on call untuk segera datang ke lokasi. Dikarenakan untuk kasus COVID ini kita ada kesepakatan seluruh petugas yang ada di EPJ harus hadir semua. Dikarenakan sampai sekarang kan seperti tadi Pak Alim sampaikan belum ada kesepakatan yang membantu sampai proses pemakaman. Petugas memakai, setelah kemudian petugas berkumpul, petugas memakai APD lengkap yang akan dicontohkan oleh Mas Bayu. Yang lainnya diikuti dan memakai APD lengkap. Urutan pemeragaan busana medis jenazah COVID-19 yang pertama adalah mitela. Ini namanya mitela. Maju aja sini. Di depan sini, jangan di atas meja, ini aja. Mitela ini untuk melindungi kepala. Jadi kita harus melindungi badan kita sendiri semua, termasuk salah satunya untuk kepala. Yang kedua adalah hazmat. Ini disebut dengan hazmat, pakaian sekali pakai. Jadi nanti setelah dipakai tidak akan kita pergunakan lagi, akan kita buang. Memang harus sedikit ribet karena demi keamanan kita juga. Satu ukuran, memang tidak ada ukuran yang lain. Jadi hazmat ini disposable, jadi sekali pakai, nanti selesai juga langsung dibuang. Kita punya 2 keranda, satu dari kamar jenazah ke ruangan ketika ada pasien meninggal di ruangan, satunya dari IGD ke ruang isolasi. Jadi kita Langkah sampai pagi ini kita punya 2. Langkah selanjutnya memakai handscoon kecil dulu. Handscoon-nya nanti akan double. Ini yang pertama, handscoon yang kecil dulu. Jadi kalau misalnya yang pengen diet, pengen sauna, bisa pakai baju hazmat seperti ini. Tapi tidak saya sarankan. Ya. Tidak disarankan. Jadi kalau ada sih, ya terima kasih. Kalau mau latihan juga boleh. Yang apa sobek nggak kelihatan, itu mau latihan cuma. Jadi nanti kalau di prakteknya yang asli tidak sobek seperti ini, kalau sobek kita ganti. Tapi ini untuk persingkat waktu nggak apa-apa. Kemudian yang kedua kita pakai handscoon of skin. Karena disebut handscoon of skin karena apa? Panjang. Karena biasanya kan untuk memeriksa sampai dalam. Jadi ini disebut dengan handscoon of skin. Panjang. Ini sengaja kita pakai ketika kita demonstrasi. Kita sebenarnya tadi berpikir untuk memakai mulai pagi. Bisa gobios khawatir semaput. Panasnya. Ya kemarin sempat dipikirkan seperti itu, tapi kasihan yang sudah pakai duluan Wali. Iya. Dok.
Kemudian setelah selesai, kemudian pakai handscoon kecil lagi. Buat ngelap. Kalau butuh ngelap. Minimal memang lapis 3 untuk keamanan. Karena memang sebenarnya jenazah COVID itu sebenarnya virus yang ada di dalam tubuh itu tidak akan bisa berkembang lagi, akan mati. Tapi yang berbahaya adalah cairan dari jenazah yang sudah meninggal itu. Jadi jangan sampai petugas itu terpapar cairan itu sendiri. Dikarenakan organ tangan paling sering untuk melakukan kegiatan, maka yang paling kita lindungi adalah dari tangan itu sendiri. Kemudian pakai masker sudah terpasang. Pasang lagi. Ya wes. Pasang lagi aja. Sampaikan. Double 2. Nah, kita anggap double 2 di situ ya. Untuk lebih amannya lagi. Oh ya. Tanya sudah. Halo. Sebenarnya sih tidak double 2 sama 1 karena sekarang sedang pandemi COVID dan ada instruksi dari Bapak sama Ibu Bupati, jadi harus kita pakai dulu tadi. Tapi sebenarnya intinya 1 saja. Kemudian setelah ada pakai hazmat segala, tetap kita lindungi lagi dengan memakai mantel. Karena kita melindungi dari cairan itu tadi, cairan dari jenazah itu tadi. Selain dari tangan, kita harus melindungi anggota badan yang lainnya dengan bahan yang kira-kira tidak tembus dari cairan, tidak tembus dengan air. Termasuk kalau misalnya pada saat melakukan pemakaman kondisinya hujan, insya Allah aman kalau kita sudah pakai jas hujan ini. Plastik biasa bisa, insya Allah bisa. Kita masih menerima kalau mau ada pemberian APD tambahan. Terima kasih Bu Bupati. Mohon maaf Pak ini. Ya terima kasih. Kemudian setelah itu kita pelapisi lagi dengan menggunakan apron plastik lagi, seperti kalau lihat di TV-TV itu anggota chef untuk tukang masak, seperti itu kita pakai. Gunanya sama juga untuk melindungi supaya tidak terdapat cairan, karena kita memang benar-benar harus safety. Jangan sampai nanti kita menyelamatkan orang lain malah kita sendiri yang terpapar. Setelah semuanya selesai, sekarang kita memakai sepatu boot. Sebelum memakai sepatu boot, kita pakai kresek dasarnya dulu di depan. 2 fungsi juga. Yang pertama supaya kaki juga tidak lembab. Yang kedua juga supaya tidak ada pada saat kita memakai sepatu boot ada cairan yang masuk tidak terpapar pada bagian kaki kita. Kresek biasa saja. Seperti gantinya kaos kaki. Kaos kresek ini namanya. Kresek kaki, mohon maaf, kresek kaki. Sebenarnya sih ada APD yang untuk khusus seperti ini, tapi belum nyampe rumah sakit, masih menunggu Bupati ya. Terima kasih. Terima kasih Bupati. Wah, saya. Oh gitu ya. Panas. Ini juga berlaku untuk pemakaian seperti ini juga untuk tenaga-tenaga medis yang ada di IGD atau di ruangan isolasi sebelum juga memakai pakaian seperti ini. Satu shift bisa sampai 6 jam sampai 8 jam. Kemudian kacamata
Ini kacamata bukan untuk gaya-gaya, tapi untuk melindungi kalau ada cairan juga yang muncrat. Ya, semua juga sudah mengikuti ya. Kemudian yang terakhir untuk melindungi ini semua kita pakai penutup wajah atau istilahnya face shield. Ya, seperti itu. Nah, sudah lengkap semua. Nah, untuk selanjutnya, kemudian karena semua sudah lengkap semua, petugas menuju ke ruang isolasi atau tempat jenazah tadi di apa itu dirawat, enggak, di ruang isolasi. Oh ya. 6, seperti diketahui 6 pasien kemarin yang dilakukan pemeriksaan jenazah, kita melakukan hal seperti ini tadi yang disebutkan di atas. Desinfektan. Jenazah, kantong jenazah, kalau bisa ambil kantong jenazah. Kalau biasanya itu pemulasaran yang seperti diketahui SOP yang lain itu kantong jenazah dilakukan yang terakhir, dikarenakan antara ruang isolasi dengan ruang IPJ itu ada jarak, untuk memperkecil resiko infeksius, kita pakaikan kantong jenazah pada waktu awal pertama kali. Sebelumnya, sebelum dilakukan kantong jenazah, kita lakukan perawatan sederhana seperti kita pasang kapas untuk lubang yang ada yang tersedia, kita pasang dulu, terus kemudian tanpa melepas baju atau tempat kita bersihkan yang lain, langsung kita ikat dan kita masukkan ke kantong jenazah. Untuk sebelumnya jenazah harus didisinfektan dulu, disemprot dulu. Yang melakukan juga petugas dari ruangan isolasi. Keluarga diperbolehkan melihat jenazah untuk terakhir kalinya hanya pada tahap ini, karena pada saat setelah kita bawa ke ruang pemulasaran jenazah, keluarga tidak diperkenankan untuk melihat lagi. Sudah disinfektan? Jalan sederhana seperti perawatan pada jenazah dan jenazah pada umumnya, cuma di sini tanpa kita buka bajunya untuk memperkecil resiko rantai penularan COVID. Yang ingin oh ya sudah. Jenazah saya baru mau menerangkan yang ada tiga itu. Selanjutnya belum kita mengevakuasi ke tempat pemulasaraan, kita desinfeksi ulang dulu. Desinfeksi tamu apa? Yang melakukan perawat dari ruang isolasi. Ya, dari ruang isolasi, bukan kru kita, bukan teman kita. Ya. Jadi sebelum ditutup tadi setelah dimasukkan ke jenazah, kita disinfektan dulu juga. Yang melakukan adalah petugas dari ruangan. Bolongan nih. Kurang pas.
pas ngarep sing ngarep Mas Bayu. Nah, kemudian kita memakai chamber. Chamber ini kita mempunyai tiga. Yang satu diletakkan di kamar jenazah untuk mengambil jenazah yang sewaktu-waktu ada panggilan dari ruangan isolasi ataupun dari ruangan yang lain. Yang satu lagi ada di IGD, satu lagi ada di ICU. Sebelum masuk di ruang tindakan, Sebelum masuk di ruang tindakan, tugas yang standby salah satunya melakukan desinfeksi. monggo ditambahi Pak Mustafa. Untuk satu kru teman yang tadi standby di ruang tindakan, sebelum jenazah dari ruangan sebelum masuk ke pemulasaran, kita desinfeksi ulang dulu. Sebelum masuk ke ruang jenazah atau ruang pemulasaran jenazah, ada salah satu petugas yang siap di depan pintu IPJ untuk melakukan disinfektan dahulu kepada chamber dan jenazahnya itu sendiri. Tapi petugasnya jangan disemprot ya. Semprot pura-pura. Ya, Oh, ya, yes. terus Mas, muter Mas, muter. Ya, sudah. Kemudian jenazah dibawa masuk ke IPJ. Langsung ke ruang tindakan. Langsung ke ruang tindakan. Sembari ada tadi yang mendorong dari petugas IPJ dari ruang isolasi ke IPJ, tadi ada yang sudah menyiapkan bentuknya yang dari kain kafan dan ada plastiknya yang melapisi di sini. Kantong jenazah tidak sengaja tidak kita lepas lagi karena untuk memperkecil resiko penularan juga. Memperkecil resiko adanya droplet ataupun cairan yang terpapar dari jenazah. Biasanya kalau ada SOP yang lain itu kantong jenazah dipakaikan terakhir kali. Tapi sebelum masuk peti. Tapi pada yang kita lakukan di sini kita pasangkan dari ruangan isolasi atau ruangan sebelum pada saat jenazah meninggal untuk dibawa ke ruang IPJ untuk memperkecil risiko penularan juga. Jadi memakainya pada waktu awal. Kemudian proses pembungkusan dengan kain kafan dan plastik. Untuk jenazah laki-laki kita menggunakan 3 lapis kain kafan. Kalau untuk perempuan kita menggunakan 5. Ini kita anggap sudah menghadap kiblat. Anggap ini sebelah sini barat. Pertama lapisan yang kita tutupkan adalah plastik. Jadi setelah kantong, tutup berikutnya adalah 1 lembar plastik. Dan kita rapikan. Setelah itu lapis demi lapis kain kafan. Kain kafan ini
sebanyak 4 lapis. Jadi tata cara pemakaian kain kafan sama dengan jenazah pada umumnya, cuma bedanya di sini kita sudah dilapisi dengan kantong jenazah dan plastik sebelumnya. Karena kita berusaha menggunakan standar dari WHO juga supaya diterima dalam syariat agama Islam. Tapi kalau untuk agama lain kita tetap menggunakan kantong jenazah saja tanpa dengan kita menggunakan seperti ini, cuma bedanya tidak kita sholatkan. Kemudian setelah selesai dipasangin kafan, kita melakukan tayamum. Monggo, petugas yang melakukan tayamum untuk mengganti dimandikannya jenazah. Karena untuk jenazah COVID tidak kita mandikan di sini untuk mengurangi resikonya. Jangan ditutupi, ini jangan ditutup, jangan di sini. Diulang dulu. Di video ya. Berikutnya adalah untuk gerakan yang kedua dalam proses tayamum. Setelah bagian kepala dan wajah, ini adalah bagian anggota gerak atau kedua lengan tangan. Dan selanjutnya untuk yang terakhir, tubuh bagian bawah. Itu proses tayamum. Setelah kita melakukan tayamum, sebelum kita mensolati, kita lakukan ada salah satu petugas yang standby tadi untuk melakukan penyemprotan kembali sebelum disolati. Memang tiap tindakan kita upayakan sesering mungkin untuk disinfektan. Setelah itu kita lanjutkan dengan mensolati jenazah tersebut. Kita anggap ini sudah menghadap kiblat Dengan satu imam dan berapa lainnya makmum? untuk makmum. Berapa? Seperti biasanya sholat jenazah. Selanjutnya setelah selesai kita mensolati jenazah, kita beri lagi pembungkus, yaitu terakhir sebelum masuk ke peti jenazah. Ada satu lembar plastik lagi yang dibungkuskan. Ini lapisan terakhir sebelum masuk ke peti jenazah. Dan jenazah sudah dilakukan penyemprotan atau desinfeksi. Jadi di sini yang sumuk tidak hanya petugasnya, mungkin jenazahnya juga sumuk karena dilapisi berlapis-lapis, cuma nggak bisa mengeluh.
Ya. Jadi kalau jenengan lihat sendiri bagaimana perlakuan kita terhadap jenazah, saya harapkan juga bantuannya untuk menyampaikan informasi ke masyarakat untuk tidak khawatir dengan jenazah COVID, entah itu PDP ataupun konfirm, karena sudah kita lakukan perawatan sedemikian Selanjutnya rupa. kita langsung masukkan ke peti jenazah yang sebelumnya kita buka dulu. Iya, sempat lagi. Kita anggap disinfektan itu memandikan jenazah, disemprot terus. Ini adalah langkah terakhir proses pemulasaran jenazah. Dan sebelum kita mempraktek jenazah kita miringkan ke arah kanan. Selanjutnya kita melakukan desinfeksi lagi dengan penyemprotan. Sebelum terakhir kita tutup dan kita kunci. Kenapa pipi kanan menyentuh dasar peti seperti supaya kondisi di dalam liang lahat seperti itu. Jadi tidak akan kita rubah lagi supaya keluarga ataupun saudara yang ada itu tidak merubah posisi jenazah lagi. Karena pada saat setelah peti jenazah ditutup akan kita kunci. Sambil kita kasih tanda untuk bagian kepala ada di bagian depan ini ada lubang kuning ya, bulatan kuning seperti ini. Itu untuk menunjukkan itu bagian kepala. Bagian berat kemudian dikasih tali pahat karena kelihatannya remeh. Kita pernah komplain gara-gara Disinfektan lagi. posisi kepala. Nah, Sobat Lumajang 1, itulah tadi latihan pemulasaran jenazah COVID-19, dan dapat kami sampaikan bahwa jenazah baik itu yang terkonfirmasi positif ataupun PDP itu safety, aman, dan tidak akan menularkan kepada warga yang lain karena sudah dilakukan sedemikian rupa, dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan sehingga tidak akan menular kemana-mana. Terima kasih.